Salam jumpa kembali dengan Andio, peziarah iman kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Saudara, pada episode lalu dikatakan bahwa orang percaya diselamatkan karena iman, bukan oleh karena melakukan hukum-hukum, aturan-aturan. Dan iman itu bukan hasil usahamu, kata Paulus, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan karena iman, dan iman itu juga anugerah, semata-mata anugerah Allah. Jadi semua serba anugerah, bukan saja keselamatannya, tetapi juga jalannya, jalan keselamatannya. Tetapi apakah tidak perlu perbuatan? Apakah tidak butuh amalan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, Engkau memberikan iman kepada kami untuk mempercayai siapa Engkau dan bagaimana Engkau. Berikanlah kepada kami kepekaan iman-Mu itu, agar iman yang ada tumbuh, hidup, berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga iman kami sungguh-sungguh mengejawantahkan kasih Allah. Terpujilah nama-Mu, kiranya firman-Mu menolong kami untuk mempertajam dan memperjelas iman kami. Amin. Saudara-saudara, Yakobus 2 ayat 29 mengatakan seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kalau dikatakan bahwa keselamatan itu anugerah Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu bukan berarti minus perbuatan, bukan berarti absen dari amalan, bukan berarti tidak perlu aksi perbuatan baik dalam mentaati aturan-aturan dan hukum-hukum Tuhan. Ia perlulah, dan malah melekat di dalam perbuatannya. Karena wujud iman adalah perbuatannya. Artinya bahwa iman terkonfirmasi dari apa yang diperbuat, apa yang ditindaklanjuti dari yang dia imani. Seseorang, saudara-saudara, bisa saja dia rajin doa, ditambah lagi dengan aktif paduan suara, bukan saja aktivis persekutuan, bahkan fungsionaris. Tetapi kalau dia terlibat asik di ruang doa, di dalam bencana, sibuk memuji Tuhan saat saudaranya menangis kelaparan, maka imannya tidak terkonfirmasi. Karena hidupnya tidak mengalami transformasi, dia baku dan beku. Hidupnya tidak berdampak, tidak membawa pengaruh. Membiarkan ketegaran saudaranya yang lemah dalam kesulitan, tidak tergerak untuk melakukan sesuatu ketika mampu dan ada serta bisa untuk melakukan sesuatu. Tutup telinga terhadap jeritan si Upik dan si Otong karena lapar. Itu mengkonfirmasi minim bahkan tiadanya iman. Kata Yesus kelak di pengadilan akhir, Dia akan bertanya, di manakah kamu ketika aku lapar, aku haus, aku telanjang, aku sebagai orang asing, aku sakit? Kata Yesus, tanya Yesus. Nah, kalau engkau melayani salah seorang dari yang paling hina ini, yang paling rendah ini, yang paling tidak diuwongake,
engkau melayani aku. Itu bisa dibaca dari Matius 25 ayat 42 sampai 45. Seolah-olah Yesus mau bertanya, di mana iman yang kau ikrarkan setiap saat muncul dalam keseharianmu, di pasar, di terminal, di kumpulan arisan, dan seterusnya, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi Tuhan jelasnya menuntut aksi, menuntut perbuatan, menuntut amalan juga. Nah, kalau demikian apa bedanya dong? Orang lain juga mengajarkan hal yang sama kan? Tentu, orang lain, kelompok lain, kepercayaan lain juga mengajarkan kebajikan yang sama. Meskipun demikian, tentu ada bedanya. Nah, letak perbedaannya di mana? Ada, yaitu pada dasarnya, pada motivasi serta tujuannya. Apa dasarnya, saudara-saudara, orang-orang percaya melakukan hal yang baik? Orang beriman melakukan perbuatan baik karena perbuatan baik itu melekat pada dirinya, menjadi habit. Kamu adalah garam dan terang dunia, kata Yesus. Ini bukan sekedar harapan, bukan sekedar himbauan supaya kamu kalau bisa jadi garam dan terang dunia. Tetapi ini adalah sebutan orang beriman. Ini hakikat orang beriman. Garam dan terang itu melekat di dalam diri orang beriman. Bukan akan jadi, tetapi engkau adalah garam dan terang dunia. Itu dasarnya. Lalu motivasinya apa? Apa yang mendorong saudara-saudara orang beriman berbuat baik? Apakah supaya disebut baik? Bukan. Karena kalau ini yang menjadi motivasinya, orang beriman sedang barter, sedang jual beli. Aku berbuat baik supaya disebut baik. Atau supaya orang beriman dapat surga dan terhindar dari neraka. Oh, bukan juga. Sebab kalau perbuatan baik kita oleh karena surga, berarti perbuatan baik itu dijalankan karena pamrih, karena pencitraan saja. Bukan aksi tulus, tidak pula ikhlas. Atau supaya terhindar dari neraka. Kalau ini yang menjadi motivasi, maka sungguh malang motivasi orang-orang beriman. Karena apa? Karena itu artinya dia melakukan sesuatu bukan dengan sukacita, tetapi dengan terpaksa demi terhindar dari neraka. Padahal Paulus mengatakan, kalau kita memberi sesuatu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita dan sukarela. Nah, kalau demikian, lalu apa? Bukan untuk surga, tidak juga karena takut neraka. Untuk apa? Sederhananya, saudara-saudara, karena berbuat baik itu baik. Sekaligus sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan yang kita terima, yang kita alami, yang kita dapatkan dari Tuhan. Sebagai pengakuan iman kita. Karena wujud iman adalah perbuatan. Pada Kolose 3 ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu semua dalam nama Tuhan Yesus
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi tegasnya bukan supaya dapat coupling surga, karena hakikat surga bagi orang beriman sudah dimiliki, kuncinya sudah punya, meskipun belum ditempati secara permanen, paripurna. Di dalam Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu. Itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal. Hidup yang berkualitas, hidupnya hidup. Yaitu kalau mereka, orang-orang itu mengenal Engkau dan mengenal Kristus. Mengenal, saudara-saudara, bukan dalam arti pengenalan akali. Saya kenal Yesus itu lahir pada 25 Desember, anak dari keluarga Yusuf dan Maria. Bukan pengenalan secara akali, tetapi mengenal itu di dalam keintiman dan kedalaman relasi dengan Allah. Jadi orang yang memiliki intimitas dan intensitas dalam relasi yang dengan Allah, maka disitulah dia sudah memiliki hidupnya hidup yang disebut hidup kekal, hidup yang berkualitas. Jadi saudara-saudara, tidak ada iman yang tanpa perbuatan. Karena konfirmasi iman adalah dalam aktivitasnya, dalam aksinya, dalam perbuatannya. Tetapi perbuatan ini bukan untuk surga yang kita harapkan, tetapi sebagai ungkapan syukur karena surga itu, hidup kekal itu sudah dimiliki oleh orang beriman. Sampai di sini perjumpaan kita dalam ziarah kali ini. Tuhan memberkati kita. Amin.